Nah, ini adalah trafikun. Nah, bahasa kerennya itu trafikun ataupun ini untuk di jalan-jalan raya. Jadi nanti trafikun inilah sebagai pembatas jalan. Contoh ataupun sebagai pembatas jalan nantinya Bapak polisinya akan mempraktekkan cara berkendara yang baik dan benar. Jadi safety riding itu artinya cara berkendara yang baik dan benar, baik itu pengendara roda 2 di jalan raya. Nah, kira-kira di sini siapa saja yang sudah pakai motor? Yang bisa pakai motor? Ayo. Banyak ya? Sudah situ sudah ada yang pakai motor belum? Sudah. Nah, kalau yang pagi ini bawa kendaraan siapa? Jujur. Kira-kira pakai helm nggak? Pakai. Setia? Ada nggak? Nah, jadi tadi Bapak Kasat Lantas sudah menyebutkan bahwa saat ini sedang berlangsung operasi apa namanya? Operasi apa tadi? Pak Kasat Lantas ada ngomong operasi Safety riding. bukan. Apa? Ayo sebelum Idul Fitri dilaksanakan operasi. Nah, keselamatan. Jadi saat ini dari tanggal 2 sampai tanggal 15 Februari Satlantas Polres Batanghari sedang melaksanakan operasi keselamatan. Nah, jadi kalau ada di jalan nanti ketemu Bapak polisi akan dilaksanakan peneguran apabila adik-adik ada yang melanggar aturan lalu lintas. Nah, seperti itu. Operasi apa tadi namanya? Nah, operasi keselamatan. Oke, jadi Bu, boleh. Ya. Nah, untuk penjelasan lebih jelas, penjelasan tentang safety riding pada pagi hari ini akan dijelaskan oleh Bribka Joni, jabatannya Kanit Kamsel Satlantas Polres Batanghari. Ayo Pak Joni, dipersilakan. Berkendara. Nah, jadi dalam berkendara itu adanya kita harus mengutamakan yang paling penting adalah keselamatan. Keselamatan kita sebagai pengendara maupun keselamatan orang ataupun pengguna jalan lainnya. Baik, adik-adik sekalian, untuk hari ini kita akan memperagakan ataupun sosialisasi tentang safety riding. Jadi adik-adik sebelum berkendara itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah siap dulu diri kita sendiri. Ya, jadi apa yang harus diri sendiri? Sebelum kita menggunakan kendaraan, yang perlu kita perhatikan adalah kesiapan diri kita sendiri. Mulai dari atas. Yang pertama adalah kita tentunya harus sehat secara jasmani dan rohani. Tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam pengaruh alkohol ataupun minuman keras ataupun stres ataupun ada masalah lainnya. Kemudian perlengkapan yang kita perlukan ataupun kita gunakan sebelum berkendara adalah hendaknya kita menggunakan pakaian lengan panjang. Ya, pakaian lengan panjang. Kemudian gunakan celana panjang ataupun celana jeans. Gunanya apa? Untuk meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan ataupun jatuh pada saat kita berkendara. Kemudian selanjutnya kita harus menggunakan sepatu, adik-adik. Ya, menggunakan sepatu yang benar, bukan menggunakan sendal ataupun sampai menggunakan celana pendek. Itu tidak benar dan digunakan dalam berkendara. Kemudian juga upayakan kita kalau bisa menggunakan kacamata. Untuk apa? Untuk melindungi kita dari mata ataupun debu dan kotoran lainnya pada saat berkendara. Selanjutnya tentu pasti kita harus menggunakan helm. Ya, helmnya harus helm standar nasional Indonesia. Untuk apa? Jelas untuk melindungi kepala kita daripada benturan. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan selama kita mengemudikan kesiapan diri kita sendiri. Yang kedua adalah siap kendaraan.
Nah, ada perlu perhatikan, ya, kendaraan yang kita gunakan ini juga harus siap jalan dan siap layak digunakan. Mulai dari kelengkapan, spion harus digunakan, harus dipasang kiri dan kanan. Tadi gurunya sudah jelaskan sama Pak Kasat untuk melihat kendaraan, misalnya yang ada di belakang kita mau berbelok arah, ataupun kita mau berbelok ke kanan atau ke kiri, kita tidak perlu melihat lagi toleh-toleh ke belakang. Cukup kita melihat dengan spion dan juga hidupkan lampu ranting ataupun lampu sen kita. Kemudian kendaraan pastikan harus menyala, bensin harus ada, kemudian harus menyala. Silakan Pak Guru dinyalakan. Nah, lampu utamanya juga harus menyala, adik-adik. Ya, lampu utama harus menyala. Lampu sen juga harus kiri dan kanan. Ya. Kemudian klakson harus juga berfungsi dengan baik. Ya. Kemudian langsung kita mengecek ban ataupun tekanan angin kendaraan. Nah, begini ya cara mengecek ban kendaraan kita. Nah, pastikan ban kendaraan bagus, masih layak pakai. Kemudian tekanan angin juga pas atau digunakan selama kita berkendara. Selanjutnya ban belakang juga harus kita cek ya. Ada sekalian ya, tekanan angin, kemudian kondisi bannya tidak dalam keadaan gundul dan layak pakai untuk kita gunakan. Kemudian fungsi pengereman juga harus berfungsi dengan baik, harus menyala. Fungsi rem harus berfungsi dengan baik untuk digunakan, dan jangan lupa TNKB ataupun tanda nomor plat kendaraan juga harus dipasang. Itu adalah identitas daripada kita sebagai pengguna kendaraan. Nah, baik adik-adik, kita akan saksikan bagaimana cara berkendara yang baik dan benar di jalan raya. Ayo nanti diperhatikan. Kemudian jangan lupa ya. Siapa yang bisa mempraktekkan dapat hadiah. Ayo perhatikan ya. Hadiahnya masih banyak dari Kak Dita. Nah, kemudian jangan lupa sebelum berkendara ingat pastikan helm kita harus diklik, adik-adik ya. Jangan lupa diklik. Terkadang banyak nih yang hanya digunakan, Bapak Ibu juga adik-adik tidak diklik, harus diklik. Nah, jadi ini kita asumsikan kan, Bu Dita, kita berangkat dari lorong, ya. Dari lorong rumah ataupun dari gang rumah. Sebelum kita berjalan, kita konfirmasi keselamatan dulu namanya, ya. Konfirmasi keselamatan itu biasanya kita bahasanya adalah lihat kiri dan kanan, ya. Lihat kiri dan kanan, namanya konfirmasi keselamatan. Sudah aman tidak, kita baru belok ke arah kiri. Silakan bangun. Sudah aman, belok kiri, maju terus. Kemudian di depan ada traffic light ataupun lampu lalu lintas. Nah, kita asumsikan di depan adalah lampu merah ataupun traffic light. Berhenti terlebih dahulu. Kemudian berhenti, lihat lampu lalu lintas, ikuti aturan lalu lintas. Ya. Kalau posisinya merah, tetap kita berhenti, jangan ada yang menerobos, ada ya, supaya aman. Ya. Lanjut, kalau sudah lampu hijau, kita silakan jalan. Kiri dan kanan aman, depan aman, lanjut jalan. Kita belok ke kanan. Tetap hidupkan lampu sen, belok ke kanan, memasuki. Ya, kemudian di depan kita akan putar arah ataupun U-turn. Kita berhenti terlebih dahulu, konfirmasi keselamatan lagi. Lihat dari depan tidak ada kendaraan lain, kemudian dari kanan juga tidak ada kendaraan lain. Silakan baru berputar balik arah melalui jalur tersebut. Nah, begitu ya, ada sekalian. Paham ya? Paham? Nah, itu sedikit tentang cara mengemudikan kendaraan yang baik dan benar. Sepele ya, Bu Dita ya? Iya. Nah, cuma kadang-kadang adik-adik ini juga memperhatikan keselamatan kita berkendara maupun keselamatan pengguna jalan lainnya. Nah, itu secara singkat tentang safety riding ataupun bagaimana cara mengemudikan kendaraan yang baik dan benar di jalan. Oke, nah sekarang siapa yang mau mempraktekkan? Dua orang. Ayo, yang mau maju. Dipraktekkan dengan benar sesuai yang